itu memahami ajaran kesufian yang telah begitu lama, itu dan berulang-ulang melabuhnya segolong tsunami ya. Jadi bayanglah tiap bulan tsunami hanya 2 bulan yang ada hadir, tapi terus hadir. Para hadirin hadirat, yaitu di Melabuh agak terlambat perkembangan tauhid tasawuf dibanding dengan daerah-daerah lain, namanya dengan Banda Aceh dan juga dengan Jakarta dan Sulawesi, baik itu Manado, Gorontalo, agak terlambat. Sekalipun pada awal memang di sini digerakkan dari tasawuf. Terlambatnya kenapa? Terlambatnya karena tunggu-tunggu pesantren, ulama-ulama di Melabuh yang maknanya yang didengar penyampaian ucapannya burung tim bersama-sama dalam memperjuangkan ajaran tauhid tasawuf. Untungna Abu Mukhtar itu Mohan Lun dari tengku-tengku pesantren. Contohnya mentong Abun Arifi pada pertengahan jalan Kapiu. Kalau untuk bertujuan Kapiu. Apalagi abu-abu pesantren yang lain. Kenapa maka jadi tengku-tengku pesantren yang besar-besar, umpama di Melabuh juga di Aceh, itu bergabung dengan tauhid tasawuf karena terfitnah dengan dasar ajaran tauhid tasawufnya penyampaian Abdul Karim Al-Jili. Padahal penyampaian Abdul Karim Al-Jili itu untuk menerangkan kepada kita syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Penyampaian Abdul Karim Al-Jili umpamanya Allah Rabbun, Muhammad Abdul pada syariat. Itu menyampaikan syariat itu bagaimana dan terpati pada diri danyo, kepada Muhammad saja, kepada diri danyo masing-masing orang yang beriman, bahwa bila mana tanya orang yang beriman, tanya harus tertempati bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita dan kita adalah sebagai budaknya pada syariat dengan pengertian yaitu ibarat daripada perintah dan larangan. Allah merintahkan kita sembahyang, melarang kita berzina. Jadi kita harus patuh kepada perintah Allah. Kita harus meninggalkan, menjauhkan larangan Allah. Patuh itu dikatakan budak. Tanya budak di dalam mematuhi perintah dan menjauhkan larangan. Anjir ditanya telawan katanya. Sembahyang tanya patuh, berzina tanya tinggalkan. Ibarat daripada perintah dan larangan itu dikatakan hukum cara, tanya harus dilakukan. Dan kemudian Abdul Karim Al-Jili menerangkan tarikat. Syariat telah diterangkan, cuma istilah kata. Dia mengatakan Allah Ta'ala Muhammad sifat. Itu merupakan tafsir Bisyari sebagai tasbih untuk menerangkan bahwa zat dan sifat itu tidak ada berpisah. Yang dimaksud hati
hati orang yang beriman dengan Allah tidak berpisah-pisah. Selalu ingatannya kepada Allah. Menyotanya bertarikat, hatinya selalu kepada Allah. Ingatan. Anjir tua-tua Allah. Menyotanya bertarikat, anjir tua-tua Allah. Hanya Allah dalam ingatan. Jadi, kon umpamanya mau disebut Allah dan Muhammad sifat, berarti Muhammadnya kaji ke sifat Allah. Kau hanya tujuannya sifat Allah kada depu tanya. Sifat Allah itu yang wajib pada Allah bersifat sifat 20. Sifat Allah wujud kidam bakar. Jadi maknanya Allah dan Muhammad sifat itu bahwa ibarat daripada dat dan sifat tidak berpisah. Yang tarikat hati orang yang beriman dengan Allah hanya berpisah-pisah. Ingat tapi yang menyutano kabar tarikat. Dan ketiga bahwa Abdul Karim Al-Jili untuk menerangkan hakikat, dia mengatakan sebagai tasbih Allah ruh, Muhammad jasad. Allah ruh ibarat bahwa sangat tergantungnya jasad kepada ruh. Bahwa kalau tidak ada ruh, jasad itu tidak ada fungsi apa-apa. Bila mana hananya tanya ke mati, tubuh tanya pun syai kembali ke danau. Kayaknya mana? Berarti sangat terikat terkait keberadaan jasad itu kepada roh. Laginya ketanya perasaan tanya sangat terkait keberadaan tanya dengan Allah. Tanya bisa bergerak, digerakkan. Tanya bisa berkemauan, dikemaukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya bisa ada sebab ada. Jadi hakikat itu selalu menyaksikan. Kalau tarekat mengingat, kalau hakikat menyaksikan. Apa yang disaksikan? Keberadaan Allah itu pada dirinya. Bahwa Allah yang selalu dekat, berada pada dirinya. Dialah yang menghidupkan danyo, yang memati danyo, yang menggerakkan danyo, yang mendiamkan danyo. Itu menerangkan hakikat syariat, tarekat hakikat. Kemudian makrifat terakhir, bahwa oleh Abdul Karim Al-Jili mengatakan Allah Muhammad. Maknanya adanya Muhammad karena ada Allah. Wujud yang hakiki adalah pada Allah. Jadi Muhammad ini limpahan daripada wujud Allah. Muhammad berarti kita alam semestanya. Maka Muhammad itu punya orang beriman harus berkeyakinan seperti itu. Wujudnya limpahan daripada wujud Allah. Wujud Allah qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Wujud alam, wujudnya qiyamuhu bighairi, berdiri dengan lainnya. So lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh hanya menyandarkan perbuatan hanya pada diri dia. Perbuatan hanya dari Allah. La haula wala. Itu paham tasawuf kesucian syariat dari hakikat pendapat Abdul Karim.